Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya. Alhamdulillah, saya sendiri adalah Serati dan Dewi Saputra. Untuk kedua teman saya ini, mereka sedang mengadakan lomba jadi untuk presentasi beberapa materi. Yang kita lanjut ke latar belakang, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna karena diberi akal, hati, dan ruh. Dengan kemampuan tersebut, manusia mampu berpikir, merasa, dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Namun di era modern ini, banyak manusia yang terlena oleh urusan duniawi hingga melupakan jati dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Karena itu, penting memahami hakikat manusia agar hidup tetap seimbang antara dunia dan akhirat, serta sesuai dengan ajaran Islam. Lanjutkan rumusan masalah. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa persoalan utama yang akan dijelaskan, yaitu bagaimana pandangan Islam mengenai hakikat manusia, apa saja potensi baik dan buruk yang dimiliki manusia, bagaimana kedudukan manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah di bumi, dan mengapa manusia perlu memahami hakikat dirinya menurut ajaran Islam. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah jati diri dan sifat dasar yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dalam Islam, manusia diciptakan dari tanah dan diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Akhir ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diberi kelebihan berupa akal dan kemampuan berpikir untuk menjalankan tugas di dunia. Unsur penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari dua unsur, yaitu jasmani yang berasal dari tanah dan bersifat sementara, dan rohani berasal dari Ruh Allah dan bersifat kekal. Keduanya menjadikan manusia istimewa karena memiliki keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual. Dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 12-14 menjelaskan proses penciptaan manusia secara terbatas. Fitrah manusia. Fitrah adalah sifat dasar manusia yang suci dan cenderung kepada kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Namun, fitrah dapat berubah karena lingkungan dan pendidikan. Menjaga fitrah terdapat menjadi iman dan akhlak agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Potensi baik dan buruk manusia. Manusia memiliki dua potensi besar, yaitu potensi baik, khair, mendorong manusia untuk taat dan berbuat kebaikan, dan potensi buruk syar'i, berasal dari hawa nafsu dan godaan setan. Dalam Quran surah Asy-Syams ayat 8-10, Allah mengiklankan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Kedua potensi ini memberikan ujian agar manusia belajar mengendalikan diri dan menempuh jalan kebenaran. Mengelola potensi diri. Manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan memanfaatkan akalnya itu menjadi pribadi beriman dan berakhlak mulia. Namun jika dikuasai nafsu, manusia bisa terjerumus dalam dosa. Oleh karena itu, pendidikan, iman, dan lingkungan berperan penting dalam membentuk karakter manusia. Manusia sebagai hamba Allah. Tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Ibadah tidak terbatas pada ritual, tetapi juga seluruh perbuatan baik yang diniatkan karena Allah. Seorang hamba sejati menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Allah.
manusia melupakan hakikat dirinya, dia akan jauh dari Allah dan akan berbuat dosa dan juga dia